setelah membaca doa itulah muncul kayak panah gitu, seperti panah gitu, tapi bisa dipakai perang gitu. Dan dalam pertempuran itu kayak di film-film gitu. Cerita Kang Tume ini, oh seru sambil ya tegang juga kan. Kalau dia kalah ya udah jelas lewat masuk ke kerajaan ke sana. Selamat malam Sobat MM. Kembali lagi kita berjumpa dalam kisah mencekam. Channel ini menyuguhkan cerita dan pengalaman yang nyata dialami oleh saya sendiri atau seseorang. Saya Om Bots, host Malam Mencekam, akan memandu cerita dan pengalaman mereka. Oke, di video ini saya akan menceritakan pengalaman mencekam dari seseorang terkena pengaruh lukisan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 98, ya, di sekitar daerah Antapani. Dan kisah ini dialami oleh 3 teman saya. Saya akan samarkan namanya, diantaranya Kang Tume, Kang Ceing, dan Kang Mamat. Mula-mula kejadian tersebut ketika teman saya ini mau berkunjung silaturahmi, karena yang didatangin juga masih teman. Kebetulan yang didatangi itu seorang pelukis karismatik, aliran karismatik. Setelah mereka tiba di sana, biasalah say hello, apa kabar, tenang-tenang aja, tidak ada tanda-tanda keseraman segala macam, nggak ada. Mereka malah ngopi, ngobrol ke sana kemari, yang akhirnya setelah mereka ngobrol dan ngopi-ngopi, makan-makan seperti itu, mereka melihat satu lukisan, ya mungkin di sebelah, agak sebelah, ya rada jauh dari situlah, dari tempat ngopi. Lukisannya indah, lukisan perempuan, dan setelah melihat itu mereka fokus ke situ melihat. Tanpa disadari, ya mereka melihat lukisan itu di bawahnya ada semacam ini ya, semacam sesaji gitu. Nah, mereka melihat, wah indah sekali, karena yang dilihat lukisannya, ya kalau nggak salah tempo hari, Ratu Pantai Selatan. Ya saya agak merinding juga, tapi ya semoga ya Allah kita berjalan dengan lancar. Pada saat itu biasalah indah segala macam. Ada salah satu teman saya yang namanya Kang Tume memberikan komentar tidak baik di salah satu lukisan, ya, melihat satu lukisan di sekitar hidung dan memberikan komen
tidak baik, katakanlah tidak baik. Ya sudah, setelah mereka ngobrol, balik lagi ngobrol-ngobrol ke sana kemari. Akhirnya ketiga teman saya ini pamitan. Oke, mau kembali lagi, entah tempo hari tidak ceritakan kemana, pulang saja. Jarak parkir mobil agak jauh. Justru pada saat itulah, setelah mereka pulang, Kang Tume itu yang memberikan pendapat kurang baik, komen tidak baik. Tiba-tiba nggak jelas sikapnya nggak jelas tuh. Sikapnya tuh ya gitulah, apa ya, bukan nggak nyaman lagi, jadi kayak yang ya kemasukan. Entah yang masuknya apa, saya sendiri nggak ngerti itu yang masuknya. Wah, ngelihat kendaraan orang lain, dia mau seperti mau menerkam gitu, ngelihat mobil orang lain, karena ke parkir agak jauh juga gitu, seberangan gitu. Ngelihat angkot kayak gitu, wah, kejadian seperti itu, mata merah. Wah, ya udah jelas itu kemasukan. Yang masuknya nggak tahu siapa, tapi jelas setelah memberikan komen yang tidak baik tadi. Jadi setelah terpengaruh seperti itu, si Kang Tume, wah udah nggak bisa terkendali. Yang akhirnya kedua teman saya, Kang Ceing sama Kang Mamat, berinisiatif, udahlah kita antar ke rumahnya. Dan diantarlah mereka ke rumahnya. Ya justru begitu tiba di rumahnya sendiri juga kejadiannya ya sama, nggak jelas juga, malah diem, mata merah gitu. Wah, menjelang sore hari, karena kejadiannya antara jam 4:30 setengah 5 tuh. Itu memang di rumah nggak nyaman banget, tingkah lakunya, kondisinya sangat ya mencekam. Ya kondisi mencekam kita bisa rasakan seperti apa ya kan. Nah, pada saat menjelang malam, ya singkat cerita, tidurlah. Di dalam tidur itulah, nggak tahu tidur atau yang disebut setengah tidur atau apa, saya juga kurang mengerti. Tiba-tiba di dalam tidur, sebenarnya ingat katanya, dia dibopong gini sama 6 orang, seperti di kayak dry ice gitu, ada guanya kayak di laut gitu. Belum ingat tuh, masih tak ingatnya gitu aja. Dia digotong lah, sama 6 orang gitu, kayak di film-film gitu. Nah, tiba-tiba dia teringat, ya mungkin dari Kang Mamat juga Kang Ceing bukan orang yang mereka mengerti tentang masalah itu. Nah mungkin mereka sering berkenalan, ya si Kang Tume ini mungkin diberikan doa sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba ada memang satu benda, dan dia mengucapkan doa itu, ada satu benda seperti benda perang gitu, dan mereka di dalam mimpi itu memang berperang. Nah doa itulah yang setelah membaca doa itulah muncul kayak panah gitu, seperti panah gitu, tapi bisa dipakai perang gitu. Dan dalam pertempuran itu kayak di film-film gitu. Cerita Kang Tume ini, oh seru sambil ya tegang juga kan. Kalau dia kalah ya udah jelas lewat masuk ke kerajaan ke sana, iya kan. Nah begitu menangnya perangnya, akhirnya menang, lolos dari itu semua atas doa dan senjata dari, ya katanya sih tempo hari dari Kang Mamat munculnya gitu. Bangun pagi, Kang Ceing ya langsung datang ke rumah teman kita juga, tapi bukan yang kedua selain Kang Tume, ke Kang Ending. Di Kang Ending ini juga kita samarkan,
Di satu tempat rame di sana. Kebetulan saya ke situ sama Kang Ceing. Kang Mamat nggak ada malah. Nah, ngobrol tiba-tiba udah sampai pas mau maghrib, habis isya kalau nggak salah, habis isya. Diceritakanlah kejadian ini. Nah, kejadian tadi dari awal sampai akhir tadi. Lagi bercerita seperti itu, saya tarik nafas. Saya tahan nafas, saya konsen ngelihat badannya si Kang Tume. Itu kelihatan di telinganya gelombang macam-macam warna. Yang saya lihat tuh ada kuning, ada biru. Kelihatan dari kuping sebelah sini nih. Dari kuping sebelah sini. Kelihatan banget. Saya juga bingung dan saya juga kasih tahu ke Kang Ceing. Kang Ceing, saya ngelihat gelombang seperti itu. Oh ya, itu dia lagi memang bercerita, itu trans dia katanya. Ada hubungan. Ya, singkat cerita, kembali si Kang Tume ini akhirnya, loh saya katanya jadi bisa ngobatin katanya gitu. Bisa ngobatin ya. Nah, dia tahu kalau penyakit ini gini. Cuman dia ada pilihan. Mau ngobatin atau tidak? Yang dipilihnya tidak. Karena Kang Tume ya ngobrol sama Kang Ceing, ngobrol sama saya, cuman Kang Ceing yang banyak memberikan. Kayaknya di kemudian hari mengikuti hal tersebut ada resikonya. Jadi seperti itu cerita ini saya ceritakan sampai di sini saja. Dan pesan dari saya, janganlah ceroboh meskipun itu teman kita. Karya apapun karya teman kita, berikan apresiasi seadanya. Jangan mencela. Kalaupun tidak seperti yang diceritakan, minimal yang punya karya tersebut akan rasa nggak enak. Kalau pada saat itu enak situasi ya nggak ada masalah kali ya. Tapi lagi sensitif pasti nggak enak. Ya, berikanlah apresiasi yang apa adanya. Ya kurang baik tapi dengan bahasa yang enak gitu. Dan kedua, tetap doa ini akan mengingatkan kita. Doa ini akan menolong kita. Karena dalam doa kita berhubungan dengan hal gaib yang lebih positif. Doa mengarahkan ke sana. Sobat MM, jangan lupa support kami. Like, subscribe, share, and comment. Oke? Terima kasih.